Siapa yang tidak kenal dengan makhluk bergelar Dajjal? Makhluk akhir zaman yang dikabarkan akan memimpin pertarungan terakhir, sebuah final battle yang hanya bisa dihentikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaannya, di mana Dajjal sekarang? Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Dajjal terkurung di sebuah pulau misterius di tengah samudra yang tidak berpenghuni. Lalu muncul pertanyaan yang jauh lebih dalam. Mengapa Dajjal bisa berada di pulau itu? Siapa yang menyeretnya ke sana? Dan yang paling mengguncang, makhluk sekuat apa yang mampu membelenggu Dajjal hingga terikat sampai saat ini? Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sumbernya bukan sebuah dongeng rakyat, bukan pula cerita spontan. Kita akan membahas ini dari sudut yang jarang dibahas manusia. Bahkan cerita ini berasal dari naskah-naskah kuno yang kemudian dirangkum oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama besar abad ke-9 Hijriah, di dalam salah satu kumpulan karya beliau. Dan di naskah kuno inilah yang membuat kabar bagaimana Dajjal pernah berhadapan langsung dengan seseorang yang dikenal mampu menundukkan angin hewan manusia, bahkan jutaan jin. Di antara catatan kuno yang diteliti dan dirangkum oleh Imam As-Suyuti, terselip satu nama yang kemudian menggetarkan banyak ulama. Di catatan kuno itu tertulis Al-Masih Al-Kadzdzab, sang Mesias palsu. Catatan itu menggambarkan suatu sosok yang aneh di antaranya. Buta sebelah, rambut kusut, dan memiliki kecacatan pada mata kiri sejak lahir. Namun yang membuatnya dibedakan dari manusia lain adalah sesuatu yang jauh lebih gelap. Sejak kecil, makhluk ini dikisahkan bisa berkomunikasi dengan jin-jin pembangkang. Dia tidak memanggil jin-jin itu dengan mantra, tidak pula dengan sesembahan. Tapi dengan akalnya sendiri, seolah-olah dia terlahir dengan kemampuan memahami bisikan yang tidak didengar manusia lain. Beberapa naskah kuno juga menyebutkan dia cacat sejak lahir, tapi diberi penglihatan yang tidak dimiliki manusia lain. Catatan tua juga memperinci keanehannya sejak kecil. Dia bisa menggerakkan benda dari kejauhan, memutar air seperti pusaran kecil di telapak tangannya, bahkan bisa meniru suara siapapun, termasuk suara ibu atau ayahnya. Bocah ajaib ini sering berdiri berjam-jam, menatap langit, seolah berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat, hingga sampailah rumor tentang bocah ajaib itu ke istana. Dan pada masa itu hanya ada satu orang yang dianggap mampu menjawab fenomena semacam ini. Rakyat menyebutnya Raja Sulaiman bin Daud, penguasa manusia dan jin. Setelah beranjak remaja, bocah ajaib tadi semakin dekat dengan makhluk yang tidak terlihat. Jin-jin yang dulu melawan perintah Sulaiman, jin yang telah dikurung, disiksa, dan ditundukkan, justru mendatangi anak ini. Naskah itu menyebut, bocah ajaib itu dapat melihat mereka bangsa jin tanpa ada perasaan takut, dan mereka bangsa jin menjadikannya pemimpin kecil, dan kelak akan memimpin sebagian golongan manusia dan jin. Beberapa jin bahkan menyebutnya bocah ajaib itu Al-Masih kami, Mesias mereka dan penyelamat mereka, yang suatu hari akan membebaskan mereka dari kerajaan Sulaiman. Dan sejak saat itulah fitnah mulai membesar. Ketika berusia sekitar 20 tahun, ia mulai menunjukkan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Dia mulai mengaku sebagai pembawa jalan baru, jalan yang katanya akan menggantikan ajaran Sulaiman. Dia mendatangi desa-desa sambil berteriak, "Aku akan menunjukkan jalan yang lebih cepat menuju kekuatan. Ikutilah aku, bukan Sulaiman." Dan untuk membuktikan omongannya, ia menunjukkan kekuatan-kekuatan yang ganjil. Mulai dari air berputar di tangannya, batu kecil melayang seperti magnet, suara berubah-ubah tanpa menggerakkan bibir hingga hawa dingin mengelilingi tubuhnya ketika menunjukkan kemarahan. Desas-desus ini akhirnya memicu reaksi keras dari istana. Ketika Sulaiman mengirim pasukan jin untuk menjemput anak itu, para ifrit yang melindungi anak ajaib itu berusaha melarikan dan menyembunyikannya. Namun tidak ada yang bisa menandingi kekuatan jin-jin yang berada di bawah perintah Raja Sulaiman. Pada akhirnya meski dengan perlawanan, anak itu berhasil ditangkap, dicengkram oleh jin-jin Sulaiman dan dibawa ke istana. Di hadapan Sulaiman, pemuda itu menunduk,
Namun matanya, mata yang satu itu, tetap terbuka lebar. Tatapannya seperti menembus ke balik dada setiap orang di ruangan itu. Sulaiman bertanya, "Siapa yang mengajarimu tentang sihir?" Ia menjawab dengan suara datar, "Mereka yang kau penjarakanlah yang mengajariku. Mereka memanggilku, dan aku mendengar mereka." Sulaiman bertanya lagi, "Apa tujuanmu?" Dia pun tersenyum kecil, "Aku ditakdirkan untuk memimpin. Dan suatu hari nanti, aku akan jadi pemimpin yang besar." Di saat itu Raja Sulaiman menyadari, ini bukan sekadar manusia sesat. Ini adalah fitnah besar yang harus dihentikan sebelum waktunya. Raja Sulaiman kemudian memerintahkan 70 jin yang paling kuat untuk mengikat Dajjal dengan rantai dari besi khusus, sebuah logam yang tidak dapat jin menembusnya. Namun setelah Dajjal dibelenggu, diceritakan bahwa dia meronta hingga tanah bergetar. Rantai membara dan langit menjadi gelap selama 3 hari. Sehingga banyak manusia mengira kiamat telah datang. Raja Sulaiman pun memerintahkan beberapa jin terkuat untuk mengasingkannya ke sebuah tempat yang tak dihuni oleh anak keturunan Adam. Para jin pun terbang memegang rantai itu, membawa Dajjal ke tengah lautan, lalu mendaratkan dia di sebuah pulau kosong. Pulau ini digambarkan penuh bebatuan hitam tajam. Ada reruntuhan bangunan tua, yaitu sebuah biara kecil. Para jin itu mengikat Dajjal pada sebuah pilar batu dalam biara tua. Mereka menancapkan 7 paku raksasa yang dipercaya sebagai segel Sulaiman. Setelah itu Dajjal tertidur seperti orang mati, namun tidak membusuk, tidak menua, dan masih bernapas. Namun diceritakan setiap 1000 tahun satu segel akan melemah. Dan ketika segel terakhir menghilang, maka itulah waktu yang sudah dijanjikan untuk kebebasannya.